Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bimadil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Prakadisa Tepus Gunung Kidul. Yang kami hormati Ibu Dian Aruni Kumalawati sebagai pemateri, yang berbahagia segenap warga Dusun Singkil dan teman-teman semuanya. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara penyuluhan vaksin COVID-19 dengan tanpa suatu halangan apapun. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di syafaatnya semoga di akhirat nanti kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adanya saya di sini sebagai MC akan menemani teman-teman semua dalam acara penyuluhan informasi dasar vaksin COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Aruni Kumalawati. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penjelasan penyuluhan informasi dasar vaksin COVID-19 oleh Ibu Dian Aruni Kumalawati MSc. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan KKN Dusun Singkil, Gunung Kidul, dan juga kepada yang saya hormati perangkat desa serta para warga. Nah, di sini izinkanlah saya bekerja sama dengan teman-teman KKN Dusun Singkil Gunung Kidul menyampaikan penyuluhan mengenai informasi dasar. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Saya yakin para warga di Dusun Singkil mungkin sudah cukup memahami bagaimana vaksin COVID-19 itu, apalagi di situasi pandemi seperti ini, dan mungkin juga sudah ada keinginan, sudah ada niat atau inisiatif untuk ikut berperan aktif di dalam program vaksinasi COVID-19 ini supaya kita bisa segera selesai, bisa segera keluar dari situasi pandemi. Namun di sisi lain saya cukup kami memahami bahwa mungkin ada keraguan karena begitu banyak informasi yang beredar, begitu banyak berita simpang siur yang beredar mengenai vaksin COVID-19 ini, dan untuk itulah teman-teman dari KKN Dusun Singkil UIN Sunan Kalijaga memiliki inisiatif untuk mencoba memberikan informasi dasar kepada para warga supaya lebih memantapkan hati untuk nanti berperan aktif dalam vaksinasi sehingga bisa membantu dalam menuntaskan atau keluar dari situasi pandemi dalam kondisi yang sebaik-baiknya dan kita bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Nah, untuk itu sebelum memulai untuk kita belajar bersama mengenai informasi dasar vaksin ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun mungkin beberapa di antara warga mungkin sudah ada atau perangkat desa mungkin sudah ada yang sempat mengenal saya, tapi mungkin lebih baik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide, please. Nah, ini adalah kurikulum vitae singkat saya. Nama saya Dian Aruni Kumalawati. Saya saat ini beralamat di Ngadinegara Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Kemudian pendidikan terakhir saya alumni dari program Pasca Sarjana Fakultas Biologi UGM, dan saat ini saya mengajar di Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan lingkup bidang keahlian genetika, biologi molekuler, penyakit infeksi, dan penyakit tropis. Untuk yang berkaitan langsung dengan
pandemi COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 dalam hal ini, saya alhamdulillah telah menyelesaikan pelatihan penanganan virus SARS-CoV-2 yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan di sini saya juga bertindak sebagai peneliti yang melakukan penelitian di bidang penyakit infeksi ini, khususnya yang berkaitan dengan SARS-CoV-2. Saya saat ini sedang melakukan beberapa penelitian analisis bioinformatik terhadap virus SARS-CoV-2 dengan harapan dapat membantu juga di dalam menyelesaikan pandemi ini. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana sebenarnya vaksin COVID-19 ini, dan semoga memberikan keyakinan bagi kita semua, bagi yang belum vaksin, untuk bisa ikut berperan aktif sehingga nantinya membantu menuntaskan, menyelesaikan pandemi. Slide berikutnya. Nah, pertama-tama kita melihat dulu vaksin ini sebenarnya apa. Gitu. Jadi vaksin sebenarnya, untuk vaksin ataupun imunisasi ini kan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Nanti kita juga akan melihat bahwa ini sudah sangat sering kita jumpai, mungkin di beberapa di antara kita juga sudah pernah melakukan vaksin atau imunisasi. Jadi vaksin ini prinsipnya adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, vaksin ini jenis dan kandungannya bermacam-macam gitu, tetapi tentunya ada komponen penyusun yang secara umum ada pada semua vaksin, dan yang membedakan ini adalah jenis dari tergantung ini vaksin untuk penyakit apa gitu. Jadi nanti ada bahan-bahan yang memicu kekebalan, dan perbedaannya adalah di bahan ini. Nah, fungsinya vaksin ini apa? Fungsinya adalah ketika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, ke tubuh manusia, vaksin ini mampu merangsang atau memicu munculnya sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi. Sehingga nanti ketika penyakit yang sesungguhnya itu datang kepada kita yang sudah divaksin, maka tubuh kita sudah siap. Dan ketika virus atau penyakit itu masuk, tubuh sudah langsung merespon dengan membentuk antibodi karena sudah kenal. Sehingga nanti tubuh insya Allah tidak akan menunjukkan gejala yang parah gitu. Jadi di sini di vaksin itu konsepnya adalah tak kenal maka tak kebal gitu. Jadi jangan sampai tidak kenal karena nanti kita akan menjadi tidak kebal. Nah, proses pembentukan antibodi ini yang kita kenal dengan sebutan imunisasi. Slide berikutnya. Ini adalah komponen vaksin secara umum. Jadi secara umum komponen vaksin ini ada kandungan bahan aktifnya, ini berupa antigen, virus atau bakteri yang tadi yang bisa memicu penyakit tadi. Tetapi kalau dalam vaksin ini tidak dapat menimbulkan penyakit karena umumnya sudah dilemahkan, tetapi tetap bisa memicu sistem imun. Jadi ketika dia masuk, dia tidak bisa menimbulkan penyakit yang seperti kita terinfeksi yang sesungguhnya parah gitu, tetapi sudah cukup untuk memicu tubuh kita membentuk sistem imun sehingga relatif aman. Kemudian ada juga komponen pendukung, misalnya di sini ada garam ion dalam jumlah kecil, kemudian ada antibiotik untuk mencegah kontaminasi selama proses pembuatan vaksin, kemudian ada stabilizer atau penstabil menjaga kestabilan vaksin sehingga vaksin ini tetap dalam kondisi efektif hingga digunakan atau disuntikan pada penerima vaksin. Ada juga pengawet vaksin, umumnya menggunakan senyawa yang disebut dengan thimerosal, tetapi di sini hanya digunakan pada vaksin influenza, sehingga kalau di vaksin yang lain, di vaksin untuk COVID-19 juga tidak ditemukan. Kemudian ada komponen trace, ini untuk menginaktivasi virus atau mendetoksifikasi bakteri pada vaksin. Tetapi komponen ini nanti sebelum vaksin ini digunakan di tahap akhir pembuatannya, komponen ini akan dihilangkan. Sehingga nanti sebisa mungkin vaksin ini tidak terlalu mengandung komponen yang bermacam-macam gitu. Sehingga dapat kita ketahui pada prinsipnya secara umum komponen vaksin ini aman untuk digunakan. Tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Ini adalah gambaran komponen dari vaksin sehingga
Kalau ada yang ada kabar bahwa vaksin itu ada microchipnya dan lain-lain, itu sesuatu yang sebenarnya sangat diragukan kebenarannya gitu, karena komponen vaksin ini bahkan ada beberapa yang ketika nanti akan digunakan itu justru dihilangkan untuk membuat vaksin ini semurni mungkin. Slide berikutnya.